Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Marilah kita awali dengan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, dan semoga kita semua termasuk hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perkuliahan kita pada hari ini akan membahas tentang hukum lam ta'rif dan tafkhim tarqiq, yang di dalam silabus disebut dalam judulnya adalah hukum lam dan ra. Adapun tujuan pembelajaran dari materi hukum lam ta'rif dan tafkhim tarqiq diantaranya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan sekaligus menyebutkan contoh-contoh bacaan dari lam ta'rif dan tafkhim tarqiq. Kemudian mahasiswa mampu membedakan di antara hukum bacaan lam ta'rif yang nanti terbagi dua, yaitu alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, dan juga hukum tafkhim dan tarqiq, dan mampu menjelaskan macam-macam hukum bacaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menerapkan hukum-hukum bacaan lam ta'rif dan tafkhim tarqiq dalam membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Khususnya yang akan kita baca adalah Al-Quran surah Al-Alaq, yang mana mengandung di antara hukum bacaan lam ta'rif dan tafkhim tarqiq dengan benar. Marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara.
Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Di antara ayat-ayat yang tadi kita baca, ada yang termasuk dalam hukum bacaan lam ta'rif dan tafkhim tarqiq. Di antaranya kita melihat di sini ada hukum ra tafkhim, kemudian yang dilingkari kedua ada lam ta'rif dalam hukum al-qamariyah, dan juga ada di bagian ayat yang ke-14 yaitu untuk lafaz Allah atau lam jalalah, yang mana di sini dihukumi dengan tafkhim. Sebelum kita membahas tentang lam ta'rif dan hukum tafkhim dan tarqiq, maka marilah kita bersama-sama untuk memahami dan memaknai ayat-ayat yang kita baca dengan pemahaman. Di ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang kelima, ini merupakan wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perintahnya adalah perintah untuk membaca. Membaca baik dalam arti mikro ataupun secara makro, dalam arti sempit dan juga secara luas. Di antara membaca adalah membaca Al-Quran sebagai ayat-ayat qauliyah dan juga membaca alam semesta yang ada sebagai ayat-ayat kauniyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu adalah yang maha mulia. Dia yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan manusia apa-apa yang tidak dia ketahui. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya merasa cukup, sesungguhnya ila rabbika, kepada Tuhanmu, ar-ruj'a, dikembalikan. Ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla, hamba apabila melaksanakan salat. Ya, seorang hamba ketika dia melaksanakan salat, bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang itu berada di atas petunjuk, atau dia menyuruh kepada takwa? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu adalah mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha melihat segala perbuatannya. Nah, itu diantara isi kandungan Al-Quran surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang mampu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hukum lam ta'rif. Nanti dalam bentuknya ada dua hukum, yaitu al-qamariyah dan juga al-syamsiyah. Kita awali dari pengertian lam ta'rif. Lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimah isim atau kata benda dan didahului oleh hamzah wasol. Ya, ada alif lam sebagai
kata yang mendahuluinya. Kalimat isim didahului oleh lam ta'rif akan menjadi isim ma'rifah atau kata benda yang dikenal. Lam ta'rif disebut pula alif lam ma'rifah, yaitu alif lam yang dipakai untuk membentuk isim ma'rifah. Tadi kata benda yang dikenal. Dikenal juga dengan hukum alif lam. Jadi lam ta'rif ini kadang juga ada yang menamai hukumnya dengan hukum alif lam. Adapun hukum bacaan lam ta'rif atau hukum alif lam terbagi dua, sebagaimana tadi yang disampaikan di awal. Ada asy-syamsiyah dan ada alif lam qamariyah. Kita mulai dari alif lam syamsiyah. Asy-syamsiyah diambil dari lafaz syamsun yang artinya matahari. Oleh karena itu, asy-syamsiyah atau alif lam syamsiyah dibacanya tidak jelas, seperti kita memandang matahari. Disebut juga idgham syamsiyah, karena suara alif lam diidghamkan ke dalam huruf syamsiyah yang ada di hadapannya. Adapun huruf alif lam syamsiyah ada sebanyak 14 huruf. Terkumpul dalam nadhoman. Mungkin kalau yang pernah belajar nadhom, ataupun mungkin kalau cukup dengan mengeja setiap huruf yang 14, ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shod, dod, to, zo, lam, nun. Nah, itu adalah huruf-huruf alif lam syamsiyah. Adapun cara membacanya, maka sebagaimana pengertian dari alif lam syamsiyah adalah mengidghamkan atau meleburkan lam ke dalam huruf asy-syamsiyah yang 14 jumlahnya. Maka cara membacanya, suara lam, ya ini yang pertama, suara lam tidak dibaca dan tidak diberi harokat, tetapi diidghamkan atau dilebur ke dalam huruf syamsiyah yang ada di belakangnya. Sebagai contoh, ada kalimat asy-syamsiyatu. Tulisannya adalah al, ada alif lam, syamsiyah. Maka dibacanya adalah alnya itu atau lamnya itu tidak dibaca, tetapi masuk langsung ke huruf syamsiyah. Jadi dibacanya asy-syamsiyah. Ya, bukan al-syamsiyah, tapi menjadi asy-syamsiyah. Nah, itu jadi lamnya tidak dibaca dan tidak diberi harokat. Kemudian cara membaca yang kedua, karena huruf lamnya dileburkan, maka huruf syamsiyah yang ada di belakang huruf lam tersebut diberi tanda tasydid. Nah, ini sebagai dalam penulisan. Jadi sebagai contoh, tadi yang sama dengan contoh yang pertama, ketika kita melihat di sini ada huruf syamsiyahnya adalah shin, maka diberi harokat tasydid di atas huruf syamsiyah shin tersebut. Nah, jadi cirinya untuk alif lam syamsiyah, nanti pada huruf asy-syamsiyah maka akan ditandai dengan harokat tasydid. Kemudian cara yang ketiga, pada dasarnya huruf alif yang mengikuti huruf lam tidak berharokat. Ya, jadi aslinya tidak berharokat. Namun, jika di awal kalimat atau yang biasa disebut dengan kalimat ibtida', kalimat awal, maka huruf alif tersebut diberi harokatnya fathah atau disebut harokat atas. Akan tetapi jika di tengah kalimat, maka huruf alifnya tidak diberi harokat. Sebagai contoh kita melihat di sini ada dua kalimat, yaitu Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Ketika kita membacanya dalam satu kali baca, tidak dengan dipisah, maka itu artinya untuk alif lam yang di posisi Ar-Rahim, ini berarti berada di
tengah kalimat, maka lamnya dalam alifnya di sini tidak diharokat atau tidak berharokat. Maka kita membacanya beda dengan yang alif yang pertama ini. Ya, alif yang pertama kalau untuk ibtida di awal kalimat maka diberi harokat fathah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini ada A-nya. Tapi kalau yang ini tidak Ar-Rahim. Jadi tidak dibaca Ar-Rahmani Ar-Rahim. Nah, kalau membacanya disambung, maka yang ini alif lamnya tidak berharokat. Ya, jadi yang di huruf yang pertama atau di awal kalimat yang disebut sebagai kalimat ibtida yang alifnya diharokat secara fathah. Lamnya juga tidak berharokat. Ar-Rahman. Jadi langsung dari alif ke ro. Lamnya dilebur atau diidghamkan ke huruf syamsiyah yaitu huruf ro di dalam contoh yang ada di sini. Jadi sekali lagi cara bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Itulah cara membaca huruf atau hukum alif lam syamsiyah. Adapun sebagai contoh, lengkap dalam surah Al-Fatihah ada 5 yang termasuk di antara contoh bacaan alif lam syamsiyah atau asyamsiyah. Di antaranya tadi yang sudah disebut di awal, kalimatnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, Ar-Rahman. Jadi dibaca Ar-Rahman, bukan Al-Rahman. Kemudian di contoh 2, Yaumiddin. Jadi kita bacanya Ad-Din, bukan Al-Din. Kemudian di contoh yang ketiga, Ihdinas sirata. As-sirata. Nah, itulah contoh alif lam syamsiyah untuk huruf shad. Contoh yang keempat, siratal ladzina. Nah, ada alif lam syamsiyah dengan huruf lam. Jadi alladzina ini karena huruf syamsiyahnya adalah lam. Jadi bukan menjadi seperti alif lam qamariyah yang nanti pasti al semua. Ya, tapi ini karena huruf syamsiyahnya lam jadi alladzina. Dan contoh yang terakhir waladhdallin. Nah, di sini ada alif lam dan ada huruf dhad yang mana ini termasuk huruf asyamsiyah ditandai dengan tasydid di atas huruf syamsiyah tersebut. Jadi membacanya bukan al-dhalin tapi ad-dhalin. Itulah contoh-contoh dari hukum bacaan asyamsiyah dan juga cara membacanya. Kemudian kita lanjutkan ke hukum yang kedua dari lam ta'rif adalah al-qamariyah. Al-qamariyah diambil dari kata qamarun yang berarti bulan. Oleh karena itu, alif lam qamariyah harus dibaca jelas dan terang seperti kita ketika memandang bulan. Kita bisa melihat keadaan bulan di posisinya secara jelas dan terang. Apalagi kalau bulannya pada saat bulan purnama. Tapi di luar bulan purnama pun kita bisa melihat bulan itu secara jelas. Ada yang berbentuk bulan sabit atau mungkin bentuk yang lain. Nah, disebut juga izhar qamariyah. Jadi karena tadi dibacanya jelas dan terang, maka untuk al-qamariyah ini disebut juga dengan nama izhar qamariyah. Karena tadi dibaca jelas, izhar. Adalah alif lam yang dirangkai dengan salah satu huruf qamariyah. Nah, adapun huruf qamariyah, sebagaimana huruf alif lam syamsiyah, jumlahnya ada 14. Jadi dari 28 huruf hijaiyah terbagi menjadi 2. Alif lam qamariyah dan asyamsiyah masing-masing berjumlah 14 huruf. Hurufnya adalah dikumpulkan dalam sebuah lafaz
ibghi hajaka wa khaf aqimah. Atau kalau kita mau eja per huruf, berarti hurufnya adalah alif, ba, ghin, ha, jim. Ya, di sini berarti hurufnya adalah hamzah karena pasti akan berharokat. Waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Itulah huruf-huruf al-qamariyah. Adapun cara membaca dari hukum al-qamariyah adalah ada ketentuan yang sama dengan yang as-syamsiyah. Jadi ada 3 cara membacanya. Yang pertama, huruf lam diberi harokat mati atau sukun sehingga suara lam jelas, izhar. Jadi nanti jelas L. Karena diharokati huruf lamnya adalah sukun. Ini contohnya adalah alhamdu, al. Jadi lamnya mati. Kemudian yang kedua, huruf qamariyah yang terdapat sesudah huruf alif tidak diberi tanda tasydid, ya, tapi tadi ditandai sukun, tidak diberi tanda tasydid. Kalau untuk asyamsiyah diberi tanda tasydid untuk huruf asyamsiyahnya. Dan yang ketiga, sama dengan asyamsiyah, jika di awal kalimat atau termasuk kalimat ibtida', maka huruf alif diberi harokat fathah atau harokat atas. Tetapi jika di tengah kalimat, maka huruf alifnya tidak berharokat. Nah, ini contoh yang di awal kalimat, dan ini contoh yang di tengah kalimat. Jadi kita membacanya di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini al, a-nya diharokati, hamzah, jadi dengan fathah, al. Tapi kalau yang di tengah kalimat, maka tidak diberi harokat untuk alifnya. Jadi langsung dari Rabbi ke lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itulah contoh dari hukum al-qamariyah. Dan secara lengkap kita bisa lihat contoh-contoh al-qamariyah yang lain yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Fatihah. Tadi sudah dicontohkan, di contoh yang pertama adalah Alhamdulillah. Kemudian di contoh yang kedua, Rabbil Alamin. Nah, jadi kalau contoh pertama tadi adalah kalimat ibtida atau di awal kalimat, maka alifnya diharokati fathah atau harokat atas. Tapi di contoh yang kedua, ini adalah contoh yang alif lamnya di tengah kalimat, maka alifnya tidak diharokat atau alifnya mati. Jadi langsung Rabbil Alamin. Kemudian di contoh yang ketiga adalah yang al-mustaqim, bukan asyiratnya tapi al-mustaqim. Ada alif lam dan huruf al-qamariyah yaitu mim. Dan yang terakhir adalah ghairil maghdub. Nah, al-maghdub, al. Jadi alif lam qamariyah. Dan bisa dicari contoh-contoh yang lain di luar surah Al-Fatihah. Oke, untuk pembahasan yang pertama, mudah-mudahan bisa difahami untuk hukum lam ta'rif. Jadi jelasnya hukum lam ta'rif itu nama lainnya adalah hukum alif lam. Yang terbagi menjadi 2 adalah alif lam syamsiyah dan al-qamariyah. Adapun asyamsiyah ditandai pada huruf syamsiyahnya dengan tanda tasydid. Dan untuk al-qamariyah ditandai pada huruf lamnya adalah sukun. Dan huruf al-qamariyahnya tidak ditasydid. Nah, itu mungkin sebagai gambaran atau intisari dari materi lam ta'rif. Next, untuk hukum yang berikutnya yaitu hukum bacaan tafkhim dan tarqiq. Kita awali dari pengertian tafkhim. Tafkhim merupakan masdar dari fakhoma yang berarti menebalkan. Bacaan tafkhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Menebalkan huruf tertentu dengan huruf di bibir atau di mulut dengan menjorokkan ke depan.
Ya, bahasa Jawanya mencucu atau bahasa lainnya muncus ya, monyong. Nah, itu adalah gambaran membaca tafkhim. Jadi, bacaan tafkhim ketika menebalkan huruf tertentu di mana atau dengan cara huruf yang ada di bibir atau di mulut tersebut dijorokkan ke depan. Bacaan tafkhim disebut juga dengan isim maf'ul mufakhomah. Ya, sebagaimana tadi asal katanya. Adapun huruf tafkhim, huruf hijaiyah yang wajib dibaca tafkhim adalah sebanyak 7 huruf. Ya, jadi kalau ada 7 huruf dari 28 huruf hijaiyah yang termasuk huruf isti'la namanya, itu adalah harus dibaca tafkhim. Huruf-hurufnya terkumpul dalam kalimat khussodogtikiz. Nah, itu adalah kesemua di antara 7 huruf ini ketika dibaca harus tebal. Ya, contoh membacanya udkhuluha. Nah, ini untuk kha. Udkhuluha. Kemudian contoh 2 untuk shod. Wassafat. Jadi kha. Nah, itu kan ada bibir menjorokkan ke depan. Ghasiqin. Nah, ini untuk huruf gha, ghin. Ghasiqin. Faddalna ba'dahum. Nah, ini huruf dhad. Wattayyibun. Nah, ta. Dan huruf terakhir adalah qaf. Falhaqqu aqul. Nah, itulah huruf-huruf yang termasuk huruf isti'la. Jadi 7 huruf yang wajib dibaca tafkhim dengan cara membaca di bagian bibir atau mulutnya dengan dijorokkan ke depan atau mencucu. Adapun hukum lam dan ro, nah selain dari 7 huruf yang tadi wajib dibaca tafkhim tersebut, maka harus dibaca tarqiq kecuali lam dan ro. Nah, itu adalah makanya kenapa hukum lam dan ro secara khusus, karena ini pengecualian. Jadi dari 21 huruf yang menjadi sisa dikurangi huruf isti'la, maka adalah harus dibaca tarqiq kecuali lam dan ro ada yang di antara keduanya. Kita mulai dari yang pertama, ketentuannya. Huruf lam tetap dibaca tafkhim jika berada pada lafaz zalalah atau lafaz Allah dengan syarat lam tersebut didahului oleh tanda baca fathah atau dhammah. Nah, jadi kalau ada lafaz Allah atau lafaz zalalah, maka akan dibaca tafkhim jika didahului oleh huruf yang bertanda baca fathah atau dhammah. Sebagai contoh, salatullah. Nah, tullah. Nah, ini tafkhim. Salamullah. Subhanallah. Syahidallah. Nah, jadi tidak dibaca. Mungkin kalau di bagian ini subhanallah, nah tidak dibaca begitu. Atau salamullah, salatullah, nah tidak, tapi dibaca tebal yaitu salatullah, salamullah, subhanallah, syahidallah. Itulah untuk lam yang tetap dibaca tafkhim pada lafaz jalalah atau lafaz Allah. Kemudian yang kedua untuk ro. Ro wajib dibaca tafkhim apabila ro bertanda baca fathah. Jadi kalau ro-nya sendiri berharokat fathah, maka wajib dibaca tafkhim. Rahmatallah hasyarah. Nah, bahasanya ro. Tidak ra. Ar-Rahim Al-Fuqara. Itulah tafkhim untuk ro yang bertanda baca fathah.
Begitu juga untuk yang bertanda dhammah. Al-akhyaru kafaru uzkurullah rufi'at. Nah, itu adalah contoh-contoh ro yang wajib dibaca tafkhim. Kemudian juga termasuk ro yang wajib dibaca tafkhim, yaitu ro yang bertanda sukun atau mati, sedang huruf yang di belakangnya berupa huruf yang di fathah. Ya, jadi huruf yang sebelum ro sukun itu adalah berharokat fathah. Maka ini dihukumi tafkhim. Marhaban narzuqukum Maryam qaryah. Nah, di sini adalah ro-nya sukun semua. Huruf yang sebelumnya atau yang ada di belakangnya itu adalah berharokat fathah. Maka ro-nya dibaca tafkhim. Kemudian berikutnya, ro bertanda sukun, sedangkan huruf di belakangnya berharokat dhammah. Ya, sama dengan yang tadi di dasarnya. Pokoknya fathah dan dhammah sebagai patokannya. Kemudian untuk berikutnya, ro yang bertanda sukun atau mati sedang huruf di belakangnya berupa huruf yang di kasroh namun bukan kasroh asli. Jadi kasrohnya itu adalah, karena ini kalau kita baca di bagian awal ya, kalau di bagian pertengahan maka ini akan tidak muncul kasroh ini karena termasuk hamzah wasol. Nah, jadi ketika kita baca maka ro sukun ini setelahnya dia didahului oleh huruf yang di kasroh namun bukan kasroh asli, maka ini tetap dihukumi tafkhim. Irji'i, irham, irji'u, amirtabu. Nah, ini ro mati sebelumnya adalah semua harokatnya adalah kasroh tapi bukan kasroh asli. Nah, kemudian juga dibaca tafkhim, ro bertanda sukun, sedang huruf yang ada di belakangnya berharokat kasroh asli, dan sesudah ro bertemu huruf isti'la. Jadi meskipun sebelumnya berharokat kasroh asli, tapi setelah ro itu adalah huruf isti'la, maka ro tersebut dihukumi sebagai tafkhim, ro sukunnya. Nah, ini adalah furqah, ro-nya sukun bertemu dengan huruf qaf. Labil mirsad, meskipun ini adalah kasroh asli, tapi karena bertemu dengan huruf isti'la maka ro sukun ini tetap dihukumi tafkhim. Qirtas, nah itu juga sama. Jadi ini adalah kasroh huruf sebelum ro sukun, tapi setelahnya ro sukun itu adalah huruf isti'la, maka semua contoh-contoh tersebut adalah dibaca tafkhim atau tebal. Kita lanjut ke yang kedua adalah tarqiq. Nah, ini berarti yang terakhir ya, tafkhim dan tarqiq. Untuk tarqiq adalah kebalikan dari tafkhim. Jadi kalau tadi kita sudah memahami tentang hukum bacaan lam dan ro yang mana dibaca tafkhim, maka untuk pengertian tarqiq adalah merupakan masdar dari raqqaqa. Ya, raqqaqa yang berarti menipiskan. Nah, jadi kalau tadi menebalkan, mufakhoma, kalau di sini adalah menipiskan, raqqaqa. Nah, bacaan tarqiq adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan yang tipis. Kalau tadi tafkhim adalah membacanya tebal. Nah, bedanya cara pengucapan huruf yang termasuk bacaan tarqiq dengan tadi yang tafkhim. Kalau yang tafkhim itu adalah cara mengucapkan huruf di bibir atau mulutnya agak monyong atau mencucu, ya, jadi menjorok ke depan. Nah, kalau di sini adalah bibir atau mulutnya untuk tarqiq agak mundur sedikit dan tampak agak meringis. Ya, jadi agak meringis. Bacaan tarqiq disebut juga isim maf'ul muraqqaqah sebagaimana kata dasarnya. Adapun bacaan yang termasuk dari bacaan tarqiq, ketentuannya yang pertama adalah huruf lam dibaca tarqiq atau tipis jika huruf lam berada dalam lam jalalah atau lafaz Allah yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Nah, kalau tadi kan
berharokat fathah atau domah maka dibaca tafkhim. Nah, maka kalau berharokat kasroh, huruf sebelum lafadz Allah, lam jalalah, maka itulah yang dihukumi tarqiq. Jadi membacanya alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah billah min indillah bismillah. Nah, itu adalah bacaan tarqiq, jadi tipis lah. Jadi seperti tadi gambarnya dengan cara seperti meringis. Bismillah. Nah, contohnya itu. Nah, semua lam yang tidak berada pada lafal jalalah atau lafaz Allah sebagaimana dijelaskan tadi, maka dibaca tarqiq. Ya, ini adalah semua lam ya. Jadi selain yang lafaz lam yang ada pada lam jalalah, maka semuanya dibaca tarqiq. La ya'lamuna ilal ibili. Jadi tidak dibaca lo, tidak dibaca ilo ya. Jadi la semua dibaca tarqiq. Selain lafaz lam jalalah yang sudah dijelaskan untuk yang tafkhim, yaitu kalimat sebelumnya adalah hurufnya berharokat fathah atau domah. Jadi bacanya la semua. La ya'lamun ilal ibili minal ilmi kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Nah, itulah contoh-contoh dari semua lam selain yang ada pada lafadz jalalah atau lafadz Allah, maka dibaca tarqiq. Kemudian yang berikutnya hukum ro. Nah, tadi hukum lam, sekarang hukum ro. Untuk huruf ro wajib dibaca tarqiq jika, nah ini kebalikan dari yang ro tafkhim. Yang pertama, jika ro bertanda baca kasroh. Kalau tadi kan fathah domah, kalau ini kasroh. Ridwan, ma'rifah, rijasun, sanuqri'uk. Nah, itu adalah ri-nya dibaca tipis. Ri. Ya, itu adalah untuk yang tarqiq. Ro yang tarqiq. Kemudian juga termasuk ro yang dibaca tarqiq adalah ro yang bertanda baca hidup yang jatuh setelah ya mati atau huruf lain. Ya, biasanya di bagian akhir kalimat atau dihukumi mad arid lisukun kalau kita mempelajari hukum mad. Jadi inilah yang ro-nya dibaca tarqiq. Al-kabir. Jadi ya itu kan berpasangan dengan kasroh. Al-kabir, ini tarqiq. Min khair, al-basir, la khabir. Nah, itulah contoh-contoh bacaan ro tarqiq, yaitu apabila didahului oleh ya mati dan atau huruf lain. Nah, adapun yang ketiga, yang terakhir untuk hukum ro. Jadi huruf ro mati yang dibaca tarqiq dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh asli, sedang sesudah ro itu bukan huruf isti'la. Tadi kan kalau di pengertian tafkhim adalah huruf ro-nya mati, sebelumnya ada huruf berharokat kasroh asli, tapi sesudah ro mati itu huruf isti'la yang jumlahnya 7 tadi. Maka itu dihukumi tafkhim. Kalau yang sesudah ro sukun ini bukan huruf isti'la, berarti itulah yang dibacanya tarqiq. Syirk. Nah, itu kan tidak, ini kafnya kan bukan huruf isti'la. A'adzartahum fir'aun la syirzimatun. Nah, itulah contoh-contoh bacaan ro tarqiq. Terima kasih, mudah-mudahan bisa difahami dari materi yang kita pelajari hari ini, khusus untuk hukum lam ta'rif dan juga hukum tafkhim dan tarqiq. Dan sebagai kata penutup dalam perkuliahan ini adalah kata-kata bijak atau kata-kata mutiara motivasi kepada kita. Jangan tunggu waktu luangmu untuk membaca Al-Quran, tapi luangkanlah waktumu untuk membaca Al-Quran. Sekali lagi, jangan tunggu waktu luangmu untuk membaca Al-Quran, tapi luangkanlah waktumu untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita terus mampu meluangkan waktu kita untuk
membaca Al-Quran, karena bicara waktu yang Allah berikan kepada kita tentunya harus kita gunakan dan dalam rangka bermanfaat ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.